Jadi seharusnya kasih pontren ini lebih kiai daripada apa ya ini. Karena itu sih gitu bukan itu. Tapi artinya apa? Podcast KUA Pajarakan ini adalah jamu untuk kita semua bahwa literasi digital adalah penting. Beliau menyampaikan bahwa salah satu program Kabupaten Probolinggo dimulai dari madrasah ramah anak, pesantren ramah anak, sekolah ramah anak, bahkan desa ramah anak, kecamatan ramah anak, Probolinggo ramah anak. Ini program, salah satu program Gus Haris yang dikenal dengan program sayanya. Ini sebenarnya kan tidak semua santri atau para alim ulama, kalau oleh ulama itu biasanya tetap menganggap dirinya santri ya, atau menyebut dirinya santri, karena santri itu kan nggak ada putusnya, beda kalau sama siswa ya. Nah, tidak mengerti tentang dunia digital, tidak mengerti tentang media sosial, tetapi orang-orang di sekitarnya mampu memanfaatkan. Seperti kita tahu, saya pernah dengar cerita seperti kayak Bahuddin Gus Baha itu kan bahkan nggak punya Android gitu deh. Tetapi kajian-kajian ilmu beliau sangat memenuhi ruang-ruang digital kita, di mana banyak orang menjadikan referensi untuk membaca hal itu. Ini fenomena apa ini? Sangat seperti kayak muslah itu bahkan tanpa apa ya? Beliau diikuti oleh youtuber, tetapi beliau juga nggak pernah minta royalti dari itu keikhlasan para santri-santri, tetapi keilmuannya sangat menyebar luas melalui dunia maya. Hari ini bagaimana agar kita juga ikut berperan aktif di situ? Ya harus aktif. Ya. Kita harus aktif. Kemenak harus aktif. Walaupun ini ranah penyuluh. Ya. Ketika berbicara penyuluh ada 8 tugas. Kemudian plus sekarang. Iya, ke-12. Kedirjen kan? Ya. Nah, 12 sudah. Nah, kalau 12 ini bisa kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan dinas instansi terkait, OPD, ini akan lebih baik. Nah, katakan tadi, kok bisa jadi muncul mufasir seperti Gus Baha, atau mubalik kondang seperti Kiai Musli Adnan. Nah, padahal santri. Kan santri itu juga pelajar. Siswa, murid itu kan bahasa Indonesia. Santri itu sang sekerta. Sang sekerta kan gitu kan. Lah kemudian kan bahasa Arabnya toliban. Lah kan hanya students dalam bahasa Inggris kan gitu. Tapi teachers kan gitu, ustad. Itu kan pengajarnya, pendidiknya. Saya kira keilmuan yang diajarkan baik itu di dunia pesantren, di dunia pendidikan formal, non formal, bahkan informal, dan Undang-Undang 23 tahun 2002 jelas nih mengakui itu. Kalau sekarang pesantren Undang-Undang 18 tahun 2019 tentang pesantren, kemudian juga ada KMA, ada PMA yang memperkuat itu. Bahkan Gus Bupati bersama teman-teman DPRD Kabupaten Probolinggo menginisiasi yang namanya Perda Pesantren, dan sudah rancangannya sudah di ACC, sudah disetujui, dan insya Allah menjadi kado istimewa untuk para santri di Kabupaten Probolinggo. Akan ada Perda Pesantren. Sudah, insya Allah. Tinggal launching. Nah, kita nunggu di tanggal ini. Kemarin di podcast kita sebelumnya sempat ngerasani ini, semoga segera hadir, termasuk Perda itu termasuk ada Madin di dalamnya. Insya Allah. Kita kemarin sempat ngerasani itu ya. Baik Pak Zain, di dalam itu tadi sempat nyinggung santri. Kalau tolab kalau di Afghanistan ada Taliban itu ya. Atau murid pun resapannya dari bahasa Arab gitu ya. Kalau santri tadi dari bahasa Sanskerta, apa sih makna santri itu sendiri? Santri itu sendiri ya belajar. Pelajar gitu sama aja. Pelajar sama. Dulu siapa yang bukan pakai Taliban yang seperti jenengan. Nah, tapi yang dimaksud adalah orang yang tafakuh fiddin itu tadi. Itu kuncinya. Al-ihtimam bil furudil ainiyah. Kalau versi pendiri
dan sekaligus pengasuh pertama Pondok Pesantren Nurul Jadid. Nurul Jadid, Ya. Kiai Haji Zaini Zaini Munim, Munim. alhamdulillah. Nah, beliau kan menyatakan al-ihtimam bil furudil ainiyah, memperhatikan kewajiban ainiyah, salat-salat maktubah. Ya. Nah, sebagaimana itu yang sering jenengan sampaikan ketika berdakwah awwalu ma yuhasabu dan seterusnya itu. Nah, kemudian yang kedua al-ihtimam bitarkil kabair, meninggalkan dosa besar. Dosa-dosa Ini besar. dijaga oleh santri. Kau ada santri bahkan kiai misalnya. Nah, ini bahaya ini. Nah, ini bahaya ini. Iya. Padahal Undang-Undang 35 2014 yang memperbarui Undang-Undang 23 2002 itu tentang perlindungan anak, maka pesantren punya program namanya pesantren ramah anak. Ramah anak, Nah, Masya Allah. Iya, untuk bagaimana santri tidak dibullying, maka stop bullying, kemudian dijaga kehormatan santri. Ini perlu ini. Ya, Bagaimana ya. kurikulum pesantren, termasuk madrasah yang ada di dalamnya, baik itu pendidikan di bawah Kemenak atau di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dikdaya, itu harus terus kata beliau, ketika kita koordinasi, kita sosialisasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Waktu itu beliau menyampaikan bahwa salah satu program Kabupaten Probolinggo dimulai dari madrasah ramah anak, pesantren ramah anak, sekolah ramah anak, bahkan desa ramah anak, kecamatan ramah anak, Probolinggo ramah anak. Ini program, salah satu program Gus Haris yang dikenal dengan program Sayanya. Jadi ini penyuluh harus peka. Kemenak ketika ada target dari Kementerian Agama untuk mengadakan MOU, Memorandum of Understanding atau nota kesepahaman, itu adalah untuk memberikan ruang gerak bagi teman-teman yang ada di KUA. Salah satunya selain penghulu yang sebagai stop komite yang ada di sini adalah teman-teman penyuluh dan pengawal. Nah, bagaimana penyuluh dan pengawal itu bisa memerankan diri atau mengambil momen penting ini untuk kontributif kepada masyarakat agar masyarakat kita yang notabene kalau di situ Bondo itu terkenal kota santri, dan di sini memang tidak pernah kita dengar istilah kota santri, tapi pesantren di sini alhamdulillah yang terdata di EMIS itu per hari ini 314, kalau yang tidak bukan 314 pesantren. Oh, 314 padahal pesantren. 600 lebih. Kalau TPQ itu 1.500 lebih, Madrasah Diniyah itu 1.600 lebih. Jadi 3.000-an lembaga pendidikan di bawah pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Bagaimana dengan RA? Bagaimana dengan MI, MTS dan MA? Kemarin informasi dari Mas Asadi 1.000 lebih. Wih, Nah, ini jadi seharusnya kasih pontren ini lebih kiai daripada Bayai ini. Karena itu sih gitu, bukan gitu. Tapi kewajiban kita orang-orang yang ada di Kemenak itu turun ke lapangan, turun dalam arti melakukan pemberdayaan, tidak sebatas sosialisasi dan sosialisasi. Jadi kapan aksinya? Ya di HSN ini tahun 2025 ini mungkin ada goal apa yang untuk PD Pontren Kabupaten Probolinggo? Kemarin kita rapat bersama pimpinan dan teman-teman kasih juga perwakilan dari PT KUA dan Satker Madrasah. Ada beberapa kegiatan yang itu menopang kepada program kesantrian. Salah satunya adalah kalau lomba ya musabaqah qiraatil kutub tingkat kabupaten. Namun hari ini Probolinggo telah mewakilkan 2 santri terbaiknya dari event apa ini? Di event internasional. Di MKK nasional. MKK nasional. Ya, ke-8 dan MKK internasional pertama. Di Asia itu. Di Wajo, Sulawesi Selatan. Oh, di Wajo, ya. Dilepas oleh bupati kita tercinta. Dari Probolinggo ada yang lolos ke nasional? Dari Pondok Pesantren Nurul Qadim. Nurul Qadim ya. 1 tafsir dan ilmu tafsir, kemudian fikih dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Ya, kita doakan semoga. Dan ini binaan hebatnya, ini binaan Kasih Bimas Islam ketika beliau menjabat sebagai kepala KUA di Kecamatan Lecet. Ini perlu kita apresiasi. Maka kita betul komunikasi dengan Bapak Kabak Kesra, Mas Haji Syarifuddin,
untuk kemudian dilanjutkan dengan tanggal berapa itu, Pak? Probolinggo. Nah, acaranya tanggal yang 1 sampai tanggal 7 Oktober ini ya. Oktober. Wah, ini semoga ini menjadi kado terbaik bagi Hari Santri Nasional untuk Kabupaten Probolinggo. Kita doakan semoga delegasi dari Kabupaten Probolinggo bisa maksimal di HSN keempat ini, HSN MKKN keempat. Ke-8. Oh, ke-8. Yang MKKN ke-8. nasional, yang Ya, internasional pertama. Dan tidak hanya itu. Setelah beliau selesai melaksanakan MKK, MKKN, maka akan dilaksanakan MTQ. Akan dihadiri oleh Bapak Kepala Kemenak bersama Kasih. MTQ-nya di mana? Yang nasional? Di Makassar, kalau tidak keliru. Oh, kalau yang kita MTQ Sulawesi Selatan. di Sulsel, ya. Jadi ini wujud bahwa santri modern, santri saat ini, santri milenial, santri kekinian, insya Allah sudah tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. Mereka sudah mampu menjawab perkembangan zaman itu dengan membersamai zaman itu sendiri, menyesuaikan, melakukan akulturasi. Budaya itu sudah menjadi habitual dari kehidupan itu sehari-hari. Sehingga saya tidak pernah khawatir bagaimana santri 10 tahun, 30 tahun mendatang, insya Allah mereka sudah mampu menjawab zamannya sesuai jadi ulama-ulama masa depan ini ya. Insya Allah seperti itu. Harapannya Terima kasih Kak Ci. seperti itu. Ini baru kali ini bosnya kelimpungan ini bahasanya dawur dhuwur. Kita kyoku. Tapi terima kasih sudah sudah hadir dan ngobrol bareng di sini. Semoga nggak kapok. Karena gue nggak kopi melon. Tapi kopi ini indah. Gimana? Kopi ini walaupun rasanya pahit, ya, orang tidak pernah nyebut, padahal enaknya gula manis. Oh, gulanya tidak pernah dibaca, Masya Allah. Padahal kalau kita misalnya ke Mekah mau beli kopi atau di luar negeri, mungkin di Eropa, bilang kopi, ayo buy a coffee without sugars. Atau kita ke Mekah, nashtar al-qahwa, bilang sakar. Jadi kita beli kopi, dapat kopinya toh tanpa gula, itu jamu namanya. Nah, ini artinya apa? Podcast KUA Pajarakan ini adalah jamu untuk kita semua, bahwa literasi digital adalah penting. Mungkin tagline untuk kita adalah kreatiflah menggunakan teknologi informasi, namun tetap santun dengan akhlak mulia kesantrian. Masya Allah, ini santri yang luar biasa. Terima kasih Pak Kasih PD Pontren Kabupaten Probolinggo telah berbagi ilmunya bagi kita semua, dan suatu hari nanti kita bisa ketemu lagi untuk ngobrol lebih lanjut. Kayaknya agak asik ini, kita lanjutkan dengan obrolan-obrolan ya. Terima kasih kepada Pipas. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Jangan lupa juga komen. Pasti banyak kekurangan, di komen aja di situ apa yang menjadi kritik dan sarannya. Terima kasih atas segala perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya, dan bagi pemirsa semua, insya Allah kita akan ketemu di kesempatan yang berbeda. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.